Ya, shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, di ibadah kita minggu pagi, hari ini 26 Juli tahun 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-9. Dan kita akan membaca pada ayat yang ke-24 hingga 27 sebagai ayat pokok kita, pembahasan kita di hari ini. Firman Tuhan bunyinya demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Baik, bagian firman Tuhan ini telah kita dengar dan kita baca dari keempat ayat ini. Dan tema kita hari ini, minggu ini, dari pembacaan ini adalah upah iman. Saudara, tentunya dunia ini, dunia realitas kita di dunia ini, hidup ini, kita selalu menyaksikan banyak upaya manusia untuk memperoleh upah dan teristimewa, seringkali lewat proses yang sulit, barulah upah itu diperolehnya. Mulai dari seseorang mulai belajar, dia sekolah, dia mendapatkan kelulusan, itu proses belajar. Ketika dia mengikuti sebuah perlombaan olahraga, dia harus berlatih agar dia menjadi seorang juara. Itu adalah realitas. Itu suatu aktivitas manusia untuk mendapatkan sebuah nilai hidup. Saudara, bahkan banyak orang berambisi untuk menjadi seorang pemimpin agar dia mempunyai nilai hidup lebih tinggi daripada yang lain. Ini semua ukuran upah atau nilai hidup. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan apa yang Rasul Paulus sampaikan di sini, sebenarnya dia lebih mengarahkan orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus Yesus untuk memiliki sebuah nilai hidup yang kekal. Upah iman. Jadi saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Kristus itu tidaklah sesuatu yang biasa-biasa. Bukanlah sesuatu yang hanya simbol-simbol saja, simbol keagamaan. Percaya kepada Kristus Yesus itu mempunyai nilai iman. Sama seperti seorang olahragawan untuk dia menjadi seorang juara, nilainya adalah dia mendapat sebuah mahkota yang disebut sang juara. Saudara, maka di sini iman Kristen mempunyai nilai yang memang kemiripannya dengan apa yang di dunia ini. Maka ketika saudara beribadah, percaya, melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, ingat saudara, itu tidak sia-sia dan kosong. Itu mempunyai upah atau nilai iman, upah iman di dalam. Jadi kalau seringkali ada orang meremehkan membaca firman, meremehkan berdoa, meremehkan beribadah, atau melalaikan menganggap kurang pentingnya datang ke hadirat Tuhan, maka kali ini saya menasihati saudara
supaya jangan melakukan itu lagi. Karena apa? Firman Tuhan membukakan kepada kita, saudara akan kehilangan segala sesuatu yang bernilai. Saudara akan tidak masuk dalam perlombaan iman. Saudara akan tidak diperhitungkan oleh Tuhan sebagai seorang yang ingin mendapatkan upah. Saudara, jadi kita perhatikan, iman Kristen adalah iman yang berjuang, iman yang bekerja, iman yang mempunyai cita-cita mendapatkan upah dari Tuhan. Ini salah satu contoh yang Paulus bukakan mengenai bagaimana iman orang-orang Kristen mula-mula ketika mereka dianiaya. Paulus katakan, itulah upah yang akan kau dapat di surga. Ialah engkau akan menerima dari Kristus Yesus. Nah, nanti kita akan melihat upah iman Kristen. Di dalam kitab Wahyu ada dilampirkan 7 mahkota atau upah, 7 jenis upah yang akan diterima oleh masing-masing orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus ketika dia masuk dalam proses berlatih, proses iman yang membuat dia cemerlang. Saudara, seringkali kita mendengar ada istilah kalau emas untuk dimurnikan menjadi emas murni, emas itu harus dibakar. Supaya keluarlah semua unsur-unsur yang melekat pada emas itu, seperti mungkin tembaga, mungkin ada di situ perak yang menempel pada emas, sehingga dipisahkanlah. Nah, ini pembakaran material seperti ini yang kita kenal dengan pemurnian emas. Saudara, jadi ilustrasi ini sama dengan iman Kristen. Iman Kristen itu harus ditempa. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia harus dimurnikan. Dan prosesnya masing-masing ada. Dan setiap zaman proses-proses itu banyak. Banyak pencobaan yang terjadi di sekitar kehidupannya. Mampukah dia lolos dari pencobaan itu? Masih ada lagi tantangan-tantangan. Masih ada lagi kesulitan-kesulitan. Di sini semua yang disebut dalam istilah yang Paulus katakan, melatih diri supaya bisa berlomba. Bisa menjadi pemenang. Nah, inilah yang digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan upah iman. Mari kita mau melihat apa yang sebagai bahan referensi bandingan kita. Kita buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 hingga 28 sebagai sebuah pendampingan ayat yang kita baca. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 hingga 28 bunyinya demikian. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia, yaitu Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, di sini antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini ditampilkan. Yang berbahagia itu yang mana? Ada seorang ibu berkata, berteriak di tengah orang banyak, Yesus, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan menyusui engkau. Saudara, ini sebuah ungkapan yang menjadi realitas manusia di dunia. Oh, memang benar, bahagia ibu yang mengandung Yesus pada waktu Yesus lahir sebagai manusia. Memang bahagia. Ya, itu tidak salah. Maria bahagia. Tapi Yesus berkata, lebih berbahagia lagi. Apa? Dikatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, jadi firman Allah inilah yang kita
pegang dan kita pelihara itu adalah sebagai proses iman. Jadi bagaimana cara kita menemukan kita bisa hidup supaya iman kita dapat memiliki nilai sebagai upah iman, yaitu memelihara firman Allah. Memelihara itu dalam teks yang sesungguhnya itu sebenarnya melakukan atau mematuhi. Di setiap firman Allah itu dipatuhi, diikuti, dilakukan. Itulah yang akan menghasilkan upah. Jadi upah iman itu akan disebut berbahagia, saudara. Jadi bayangkan kebahagiaan yang Yesus sudah tampilkan. Dia tidak menyinggung tentang kekayaan. Dia tidak menyinggung tentang status posisi-posisi sosial di dunia ini. Dia tidak menyinggung tentang kekuatan-kekuatan lahiriah. Tapi dia menyinggung bagaimana memelihara firman Allah dan mentaati. Inilah kebahagiaan rahasia surgawi yang dibukakan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab kita umat yang percaya kepada Yesus mematuhi prinsip ini, yaitu hidup di dalam firman Allah dan melakukan. Itulah yang menjadi sebuah kriteria upah iman. Maka upah iman itu dia mempunyai kerohaniannya itu disebut bahagia. Bayangkan saudara, ketika upah iman itu disematkan pada setiap saudara, maka di situ kemuliaan Tuhan ada memenuhi saudara. Jadi upah itu bukan sekedar sebuah penghargaan-penghargaan semata. Tapi itu sebuah kemuliaan yang Tuhan punyai diberikan kepada saudara. Apa yang Tuhan punyai, kemuliaan-kemuliaan yang dia punyai dalam dirinya diberikan kepada saudara yang berjuang dalam proses iman. Itu saudara. Jadi di sini bukan apa yang dilihat orang, tapi apa yang dilihat Tuhan. Karena Tuhan pemilik segalanya. Manusia tidak mempunyai apa-apa sekalipun dia di bumi ini dia kaya. Dia pandai, dia mempunyai segalanya. Tapi dia bukan disebut orang berbahagia. Karena dia tidak memilikinya selama-lamanya. Jadi janganlah kita menaruh harap kebahagiaan dari manusia sekalipun dia kaya dan dia seorang pemimpin. Ya, sekalipun dia pemimpin dunia. Pemimpin bangsa-bangsa. Pemimpin suatu bangsa. Kebahagiaan tidak ada pada mereka, saudara. Upah yang saudara ingin dapatkan bukan dari mereka, tapi dari Tuhan. Itulah sebabnya jalanilah proses iman. Jangan saudara menjadi orang penganggur. Malas beribadah, malas berdoa, malas membaca firman. Ini saudara. Betapa rugi masa hidup saudara di bumi. Bila masa-masa waktu-waktu yang Tuhan sediakan, saudara tidak menghargainya dan memanfaatkan untuk mendapatkan upah dari Tuhan. Seringkali banyak orang menghabiskan waktunya hanya untuk mendapatkan kekayaan dan pujian dari manusia, termasuk status-status jabatan-jabatan. Mendapat pujian dari orang, waduh dia menjadi orang yang terkaya, dia menjadi orang yang terpandai, dia menjadi pemimpin. Saudara, kalau itu yang saudara kejar, maka kerugian pada masa ketika Yesus tampil untuk menghakimi dan memberikan upah iman, saudara tidak akan mendapatkannya. Karena saudara tidak masuk dalam proses untuk mendapatkan upah iman. Karena upah iman bukanlah jalur yang dunia ini lakukan. Ya, sekali lagi, apa itu upah iman? Yaitu upah di mana kita beraktivitas dalam dunia iman. Firman Allah kita taati, tunduki, Tuhan kita hormati dan kita pelihara hari-hari hidup kudus dalam kebenaran. Itulah saudara. Iman di situ bukan sekedar aku ini percaya bahwa Tuhan ada, bukan. Iman itu mempunyai proses dan aktivitas, saudara.
Saudara berkata, saudara memang orang Kristen. Tapi sehari-hariannya hidupnya hanya di pinggir jalan, di tempat-tempat night club, mabuk-mabukan, duduk sampai larut malam. Bahkan dunia-dunia fantasi saudara masuk di dalam dan penuh memenuhi dunia-dunia rekreasi. Tidak ada satu detik pun, waktu pun, jam pun saudara manfaatkan untuk berdoa. Saudara habiskan hanya untuk berfoya-foya dengan dunia. Ini sudah bagaimana masa? Waktu yang akan saudara pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebab masa waktu manusia itu singkat. Selanjutnya saudara, mari kita memperhatikan apa yang sesungguhnya di dalam teks ayat mematuhi. Dikatakan dalam Injil Lukas pasal 11 atau 8 tadi, pulasontes itu artinya mematuhi. Ya. Jadi memelihara bukan untuk dihafal, tapi untuk diikuti, dilakukan. Jadi itu menjadi patokan. Oh, apa yang saya harus lakukan? Oh, firman Allah berkata, hormatilah Tuhan. Itulah yang kau saudara lakukan. Kalau saudara tahu hormatilah Tuhan, beribadahlah kepadanya, tapi saudara melakukan yang lain, maka itu bukan mematuhi. Itu aja saudara tahu. Maka tidak akan mendapatkan upah. Nah, ini saudara, upah iman adalah saudara mematuhi apa yang saudara baca dalam firman Allah. Ya, itu yang dipatuhi. Karena Tuhan memberikan perintah itu, perintah untuk hidup kita dalam kebenaran. Tuhan tidak pernah memberikan firman yang membuat kita celaka. Tuhan tidak pernah memberikan perintah supaya kita berbuat kejahatan dan kesalahan. Tidak. Maka kenapa kita tidak mengambil dari firman-Nya? Firman-Nya itu kan indah baik. Menolong, menyelamatkan kita. Bukan mencelakakan kita masuk ke dalam neraka. Tidak. Bahkan firman Allah tidak menjerumuskan kita ke dalam sumur di bumi ini. Yang membuat kita sengsara di situ. Tidak. Tetapi inilah proses-proses yang kita jalani. Bahwa taat kepada firman Kristus. Pastilah kita mengalami banyak kesukaran. Banyak juga hambatan. Kenapa? Karena di dunia ini memang kuasa kegelapan sudah menguasai lingkungan hidup di dunia ini. Sehingga tidak mudah seseorang melakukan firman Allah, kebenaran. Dia akan mengalami hambatan, kesukaran. Nah, inilah yang disebut proses, saudara. Ini yang kita masuk dalam proses kelepasan dari pencobaan. Menang terhadap pencobaan dan segala macam ujian. Dan itulah yang akan menghasilkan upah, saudara. Jadi memahami iman Kristen, jangan berpikir, oh setiap pagi pasti makannya lengkap. Tidak pernah ada masa kesukaran atau krisis. Saudara, jadi pemahaman iman Kristen itu ketika krisis datang, kita tidak khawatir. Kita percaya Tuhan memelihara. Itulah. Dengan percaya iman seperti ini, itu kita memelihara iman. Maka kita masuk dalam proses iman. Disinilah upah. Ketika masa kesukaran datang, saudara tetap percaya. Itu saudara masuk dalam proses iman. Ya. Mungkin banyak orang bisa memusuhi saudara. Ketika saudara tetap percaya. Percaya melakukan kebenaran. Itulah proses iman saudara. Jangan mundur. Karena itu saudara sedang mengalami proses. Dan proses itulah yang akan menghasilkan upah. Ini saudara-saudara. Apa yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Dan kita akan melihat nanti upah-upah iman itu akan kita lihat bentuknya. Kita mulai melihat kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 21 sebagai upah yang pertama. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kita buka Wahyu pasal ketiga. Ini sebagai upah iman yang pertama yang kita Wahyu bukakan. Pasal 3 ayat 21 bunyinya demikian. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku
di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Saudara, bila saudara menang terhadap segala proses-proses ujian iman, maka saudara akan duduk di atas tahtanya Yesus, bersama-sama Yesus. Karena Yesus juga telah menang dan dia duduk di atas tahta Bapaknya. Ini saudara, tidak gampang. Duduk di tahta, itu posisi penghormatan, itu posisinya Tuhan di situ. Tapi saudara diberikan, Tuhan duduk bersama-sama dengan saudara. Ketika saudara menang dalam proses iman. Saudara, jadi ini nilainya tinggi saudara proses iman. Bukan proses-proses biasa yang upahnya dalam bentuk hanya selembar kain, selembar piring nasi, sepiring nasi. Apa itu? Itu bukan upah. Orang bekerja keras, upahnya besar. Tapi kalau tidak bekerja, masa mau dapat upah yang begitu besar? Jadi sama halnya, di mana orang di dunia ini bekerja keras, dia tujuannya untuk mendapat upah yang besar. Kalau kerjanya asal-asalan, kalau mau dapat upah yang besar itu tidak akan terjadi. Dan semua orang tahu apa itu upah yang layak. Kalau seorang bekerja keras upahnya layak, memang besar. Kembali saudara, dalam dunia iman, bekerja keras itu adalah layak. Itu hal yang benar dan wajar di mata Tuhan. Jadi seorang yang percaya kepada Yesus dianjurkan untuk bekerja keras dalam dunia iman. Saudara, karena apa? Ini upahnya ini. Barang siapa menang. Jadi di situ harus melalui ujian, pencobaan, tantangan, kesulitan. Kalau saudara menang dalam dunia iman, baru saudara mendapatkan upah. Dan upah duduk di atas tahta kembali lagi yang pertama. Ini upah ini sangat luar biasa, saudara. Untuk sepanjang waktu masa hidup. Bayang, Tuhan mempunyai orang-orang khusus yang memang mampu menang. Mereka akan duduk bersama dia di atas takhta, memerintah bersama Kristus. Saudara, menghakimi bangsa-bangsa yang berdosa. Dia duduk di atas takhta bukan sekedar duduk-duduk, memerintah. Jadi takhta itu mempunyai fungsi untuk memerintah dan menghakimi. Itu adalah kursi sebagai penerima upah. Posisi dia layak untuk memerintah dan menghakimi. Menghakimi segala bangsa, bukan satu orang, dua orang. Menghakimi segala bangsa atas segala perbuatan-perbuatan mereka di bumi yang penuh dengan dosa. Dia juga bersama Kristus hadir dalam sebuah penghukuman. Si A masuk neraka, si B masuk surga. Saudara, ini upah. Jadi ini warna sebuah wahyu yang Tuhan berikan pada seorang yang memiliki iman pada Kristus Yesus. Yang kedua, dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 12. Dikatakan juga demikian. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Saudara, barang siapa menang, akan dijadikan suku guru. Suku guru itu adalah orang pemimpin. Seorang pemimpin di bait Allah. Berarti ini imam. Saudara, jadi dikatakan suku guru di dalam bait suci Allah. Dia menjadikan imam untuk selamanya. Saudara, jadi bayangkan, walaupun bukan satu orang yang ditentukan, tetapi setiap orang yang menang, barang siapa menang. Jadi lihat, ketika saudara tetap ada di dalam keteguhan, saudara akan menjadi imam-imam. Kata kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9.
kamu imamat rajani. Itulah dia, saudara. Saudara akan melayani Tuhan di dalam baitnya yang suci selamanya. Ini melayani Tuhan, ini sebuah upah, saudara. Bukan bagian daripada keselamatan. Ini upah. Jadi dia lebih tinggi dari keselamatan setelah orang masuk surga. Siapakah yang melayani Allah di surga? Yaitu imam-imam ini. Yang menang, saudara. Yang memuji Allah sebagai pemimpin di dalam pujian kepada Allah. Di tengah-tengah orang-orang percaya. Orang-orang kudus lainnya. Yang setia. Ya saudara. Jadi ini sebuah panggilan. Jadi kalau iman, saudara tidak pernah dilatih bagaimana mau menjadi imam di bait Allah yang suci. Jadi ini perhatikan, ajaran-ajaran Kristus bagi orang-orang percaya. Supaya jangan disingkirkan, jangan dilupakan. Saudara akan mengalami kerugian bila saudara melupakan dan menggantikan dengan ilmu pengetahuan dunia ini. Seorang menjadi spesialis kedokteran di bidang apa? Bidang jantung. Saudara menjadi ahli politik. Saudara menjadi ahli-ahli fisika. Ahli-ahli teknologi. Tapi saudara tidak mempunyai firman Allah. Hilang, saudara. Upah-upah yang telah disediakan dalam firman Allah. Saudara tidak akan mendapat bahagia. Karena saudara tidak memasuki dalam sebuah proses. Proses untuk mendapatkan upah. Tidak pernah berlatih. Saudara, kembali. Kita melihat lagi upah yang ketiga. Dalam Wahyu 3 ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Dia akan diakui di hadapan Allah Bapa dan para malaikat. Yesus mengakui dia. Mengaku orang-orang yang telah melakukan proses iman ini. Bahwa ia benar. Dia inilah orang yang telah menang. Diberikan pakaian putih. Saudara, jadi upah-upah ini beragam. Ada yang mendapatkan pakaian putih. Jadi setiap orang yang mengalami proses iman ini beda-beda. Jadi tidak semua orang seragam. Walaupun prosesnya berbeda, tetapi nilai-nilai di dalamnya adalah proses. Yaitu kesukaran. Volume-volume kesukarannya berbeda-beda. Tapi semua mempunyai upah. Jadi jangan saudara bilang, oh saya cuma orang penginjil kecil, tapi saya setia aktif. Saya cuma jemaat biasa, tapi saya setia aktif dan ikut memikul beban pekerjaan Tuhan yang besar. Itu upah, saudara. Jadi setiap orang yang mau mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, itu ada nilainya, ada upahnya, saudara. Ya, jadi kalau ada orang bilang pekerjaan Tuhan itu memang banyak berkorban. Iya betul. Kita banyak mengeluarkan segala-galanya, kekuatan, perhatian, bahkan keuangan, tenaga kita keluarkan. Itu akan kembali dalam bentuk upah, saudara. Jadi bagaimana kita menilai itu semua? Seperti itu, itulah proses. Maka ketika kita taat melakukan, maka Tuhan akan berkata, aku juga akan memberikan kepada kamu. Karena kamu sudah menang. Menyelesaikan semua beban-beban yang Tuhan telah taruh di pundak. Ini saudara. Jadi kesimpulannya adalah menang. Menyelesaikan semua proses-proses iman ini. Pekerjaan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Itu banyak pengorbanan. Maka ini saudara, ini mempunyai upah. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan upah, silakan segera masuk dalam ladang pekerjaan Tuhan. Jangan berlambat-lambat. Jangan sudah di ICU, baru mengingat pekerjaan Tuhan, itu sudah terlambat. Sepanjang saudara masih kuat, segeralah saudara masuk dalam ladang Tuhan. Bekerja melalui proses iman.
Sebab pekerjaan Tuhan tidaklah gampang. Tidak tidak akan mengalami kemudahan-kemudahan yang saudara pernah alami di dunia ini. Bekerja di bidang apa mungkin masih ada kemudahan. Tapi pekerjaan Tuhan banyak tantangan, banyak pencobaan dan kesukaran. Dan disitulah akan menjadi wujud upah iman. Jadi tetaplah setia walaupun kesukaran itu ada. Kembali kita lanjutkan di dalam mahkota yang keempat. Wahyu 2 ayat 26. Kita lihat Wahyu 2 ayat 26 bunyinya demikian. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapa. Memerintah atas bangsa-bangsa. Yaitu untuk menghakimi. Saudara, jadi hidup saudara iman saudara di bumi. Ketika saudara berjuang melakukan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Saudara bersama Yesus akan menghakimi bangsa-bangsa yang berdosa yang menentang Tuhan. Dan bersama-sama Kristus Yesus dalam pimpinan Kristus Yesus untuk menghakimi bangsa-bangsa. Siapakah yang akan menerima penghukum? Ini saudara, sebuah nilai upah yang tiada tara. Itulah sebabnya cara pandang kita dalam hidup kita di dunia ini harus dihubungkan dengan upah iman. Jangan kosong. Kalau saudara tidak mempunyai visi ke depan, maka saudara akan hidup luntang-lantung. Untuk apa? Beriman. Sama saja dengan orang tidak beriman. Keliru saudara. Orang beriman dengan tidak beriman berbeda. Seringkali orang berkata, oh kan semua sama-sama mati. Keliru. Kematian orang beriman mempunyai upah. Orang tidak beriman siap dihakimi. Saudara, perhatikan. Jadi perbedaannya ada. Jadi sekalipun saudara diremehkan, hidup dalam iman, kerjakan. Karena upah menanti saudara. Seterusnya di dalam upah yang kelima. Kita buka di dalam Wahyu 2 ayat 17. Bunyinya demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Mahkota yang kelima, mana adalah sebuah makanan yang tersembunyi. Ini makanan yang khusus, yang Allah berikan kepada orang-orang khusus. Makanan surgawi. Ini makanannya para malaikat. Diberikan kepada mereka tuh. Dan diberikan batu putih. Apa itu batu putih? Batu putih di atas kepalanya itu sebuah hikmat yang akan dia juga terlibat di dalam menjatuhi sebuah pengadilan. Dan dia bisa memutuskan juga bersama-sama dengan Kristus. Or si A atau si B. Ke surga atau ke neraka. Sudah. Ini orang-orang beriman. Orang-orang yang tunduk kepada Kristus Yesus. Selama hidup. Dan dikatakan ia menang. Hanya Paulus dalam kitab Galatia, dia berkata, aku berusaha supaya ketika aku memberitakan ini, aku tidak ditolak oleh Kristus Yesus. Aku menjaga diriku. Aku melatih diriku supaya aku itu menang. Saudara. Ini yang menjadi poin bagi kita. Hidup dalam kekristenan harus sampai kepada titik menang. Jadi kalau selama ini saudara belum masuk dalam proses ini, mulailah kerjakan. Kalau saudara masih kuat. Kalau saudara sudah di kursi roda, sudah di ruang perawatan ICU, itu bukan saudara. Saudara tidak mempunyai kesempatan lagi.
Itu namanya kesempatan sudah hilang, sudah habis. Terus sepanjang saudara masih kuat, masih bisa masuk dalam proses iman, taatlah kepada kebenaran Tuhan. Jangan lemah, jangan ikuti orang-orang yang lemah, yang kebanyakan di dunia ini yang kita lihat seringkali terjadi banyak para koruptor, para pembunuh, para orang-orang durhaka yang berbuat kejahatan secara nyata maupun tersembunyi. Banyak. Jangan. Biarkan mereka kalau mereka tidak mau bertobat. Karena ada masa akhirnya akan mendapatkan penilaian, upah. Jadi kembali, ini yang menjadi fokus kita beriman. Jadi jangan asal-asalan. Jangan anggap enteng. Jangan anggap itu iman itu tempat rekreasi. Saudara ke gereja rekreasi, bahaya. Itu tempat saudara bergumul, berdoa supaya saudara semakin berkenan kepada Tuhan. Bukan untuk sampai di sana makan minum saja, duduk berpesta-pesta tanpa memperhatikan iman. Di situ ketika saudara datang bersekutu dengan Tuhan, di situ saudara semakin mendapatkan penguatan proses iman saudara. Iya. Jadi jangan menampilkan yang dominan yaitu makan minum jasmaniah itu. Makanan-makanan yang tambun yang seringkali ditampilkan di dalam acara-acara pesta dunia. Jangan itu yang saudara cari. Rugi saudara. Iman Kristen bukan seperti itu. Ya. Kembali. Jadi jangan tampilkan sesuatu yang duniawi dalam dunia iman Kristen. Saudara akan rugi. Saudara tidak akan melihat upah yang Kristus Yesus sediakan. Kembali. Yang ketujuh, upah yang ketujuh dalam Wahyu pasal 2 ayat 7b. Ayat 7b bunyinya demikian. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Barang siapa menang, dia akan kuberikan pohon kehidupan. Saudara, kembali. Kalau kita melihat pohon kehidupan yang pertama Tuhan ciptakan, itu belum dimakan oleh Adam dan Hawa. Mereka masih makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi ada dua jenis pohon dalam Taman Eden. Satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ini yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Dan iblis mengarahkan mereka makan buah itu. Dan iblis tidak mengarahkan mereka untuk makan pohon kehidupan. Karena mereka sudah dalam kehidupan. Nah ini yang belum dimakan, yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan akan berikan kepada orang yang menang. Makanya ketika Adam dan Hawa sudah makan pohon pengetahuan baik dan yang jahat, Tuhan menyuruh malaikat berdiri di pohon kehidupan itu. Supaya mereka jangan makan pohon itu lagi. Sebab kalau mereka makan, mereka akan hidup lagi. Padahal mereka sudah berdosa melanggar perintah Tuhan. Dan jadi pohon ini masih ada. Dan Tuhan akan memberikan kepada mereka yang menang pohon kehidupan. Jadi, saudara, jadi 7 mahkota ini dari upah iman ini yang memang masing-masing akan mendapatkannya. Dan ini masing-masing disebut bahagia. Dan Yesus kata, barang siapa memelihara firman, mengikuti firman Allah, dia berbahagia. Inilah yang dimaksudkan upah. Upah bagi orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus Yesus. Makanya saudara-saudara, dalam ibadah kita hari-hari, kita terus diperkuat dengan dasar-dasar iman. Firman Kristus di tengah-tengah dunia yang pluralis, dunia yang hanya berfoya-foya, kesenangan duniawi yang menjadi dominan, bukan ibadah, bukan taat kepada firman Kristus, bukan kerendahan hati, bukan sebuah doa-doa yang harus dinaikkan berkali-kali, berbanyak-banyak doa. Tetapi hanya bersantai-santai mencari tempat-tempat pelesiran, tempat-tempat pusat-pusat rekreasi dunia. Lalu dia mendapatkan di situ sudah bahagia. Lalu dia sudah mengunjungi sebuah tempat yang menjadi tempat yang
diandalkan dalam dunia hiburan, dunia fantasi saat ini. Maka seringkali orang mengukur kebahagiaannya di situ. Saudara-saudara, jangan tersesat. Jangan tersesat dengan tipu daya dunia. Kebahagiaan bukan berada di tempat-tempat seperti itu. Tetapi ketika kau melakukan firman Allah, di situ bahagia yang akan saudara dapatkan. Jadi kalau saudara tidak diizinkan Tuhan pergi ke tempat itu, jangan berpikir saudara tidak bahagia. Saudara kebahagiaan yang sejati di dalam kekekalan. Di tempat di mana Kristus Yesus sudah sedia. Jadi perhatikan baik. Jagalah, peliharalah, usahakan saudara tetap menjadi pemenang di dalam perlombaan iman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.